Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management ya. Saya minta semua anggota kelas open cam ya. Yang belum open cam. Jadi salah satu melihat keaktifan dan fokus mahasiswa, saya selalu biasa melihat dari open cam ya. Jadi mohon untuk semua mahasiswa untuk bisa open cam. Terima kasih banyak yang sudah join tepat waktu untuk di pagi hari ini ya. Oke, nah hari ini adalah hari pertama rekan-rekan semua untuk kita masuk ke semester yang baru untuk mata kuliah Cyber Security Management hari ini di tanggal 5 Februari 2023. Sebelum masuk mungkin saya coba perkenalkan diri saya dulu ya, mungkin saya coba share. Eh ini yang komting siapa ya kalau boleh saya tahu di sini? Umar ya. Ya, Pak. Umarnya udah join belum? Sudah, Pak. Ini anggota kelas kita berapa orang? Ada 17 orang, Pak. Karena yang lain sedang mengikuti PMN. Kami semua ada 31. Kegiatan apa boleh? Boleh tahu? PMN, Pak. Mereka kuliah untuk semester 4 ini di universitas lain di Pulau Jawa, Pak. Oke, oke, baik-baik. Oke. Oke. Oke, sambil paralel nunggu yang lain kita coba ini ya, saya coba perkenalkan diri dari saya dulu ke rekan-rekan semua ya. Oke, baik. Teman-teman semua, anggota kelas digital marketing, saya coba izin memperkenalkan diri saya dulu ke rekan-rekan mungkin belum pernah ya ketemu dengan saya. Nah, saya coba izin share. Oke, udah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat ya. Oke, baik. Rekan-rekan semua, nama saya Bambang Purnomo. Jadi selama 16 pertemuan ke depan hingga UAS untuk mata kuliah Cyber Security Management dari semester-semester sebelumnya itu diampu oleh saya, dosen praktisi. Jadi harapannya karena memang pekerjaan saya mungkin kebanyakan bisa dikatakan 90 sampai 95% itu online. Mungkin kalau misalnya saya ada waktu bisa ke Unja, saya ke Unja. Namun karena memang jarak cukup jauh dan pekerjaan juga cukup padat, juga saya kemungkinan besar sebagian besar online. Kemudian juga nanti saya izin ke anggota kelas semua, termasuk Komting, mohon di reschedule waktunya. Jangan di jam 10, mungkin bisa di sore atau di malam ya. Saya lebih nyaman di malam mungkin ya setelah Isya jam 8 sampai jam setengah 10 gitu ya. Teman-teman juga di rumah, jadi bisa fokus untuk kuliah secara online. Nah, saya lahir di Jambi 10 April 1985. Hobi saya ngevlog. Teman-teman juga bisa ngelihat video di YouTube saya di Bambang Purnomo. Ada almost belum banyak ya, cuman yang lumayan. Sudah ngevlog hampir 10 tahun ini, 20K subscribernya masih belum banyak. Tapi saya terus berusaha untuk membuat konten-konten yang informatif dan menarik. Kemudian rekan-rekan semua, untuk lulu ini ya latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas Padang tahun 2002, 2003 ya, mungkin teman-teman baru lahir ya. Saya udah kuliah di Padang tahun 2003 di kelas internasional, konsentrasinya di manajemen keuangan ya. Kemudian saya melanjutkan studi S1 saya di Universitas Jambi, Universitas Sriwijaya di Palembang ya, di program Magister Manajemen di tahun 2009. Nah, sebelum saya di Telkomsel ya, saya dulu setelah lulus kuliah S1 itu saya
bergabung di Hewlett Packard Indonesia. Kalau teman-teman tahu laptop merek HP, printer merek HP ya, merek HP ya, itu dulu saya bekerja di sana di perusahaan multinasional dari Amerika sekitar 2 tahun. Dari Jakarta, kemudian tugas di Lampung, kemudian sempat tugas di Medan ya, dari 2007 hingga 2009. Kemudian untuk selanjutnya saya melanjutkan karir saya di Telkomsel, di sempat tugas di Palembang ya, sekitar hampir 3 tahun, kemudian tugas di Bengkulu sekitar 9 tahun, kemudian tugas di eh, Jambi. Nah sekarang saat ini saya kemarin sempat juga megang IndiHome, kemudian sekarang juga saat ini saya megang di tim retention dan loyalty di Telkomsel Branch Jambi. Nah, untuk pengalaman saya menjadi pembicara, saya kalau di Bengkulu dulu saya sempat sering sekali untuk ngasih materi berhubungan dengan entrepreneurship karena memang latar belakang saya juga sebagai pengusaha, pelaku UMKM. Jadi memang saya banyak menjadi pembicara diundang di Universitas Bengkulu, Universitas Andalas ya, kemudian lulusan wisudawan Unip ya, kemudian di HIPMI, kemudian di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas juga. Dan saat ini saya dari tahun 2021 hingga kini saya juga sebagai dosen praktisi di Universitas Jambi. Saya kebanyakan ngajar di prodi digital, kemudian juga kemarin sempat di Saintek ya, kemudian di prodi S1 manajemen dan prodi D3 pemasaran ya, sesuai spesialisasi saya di bidang manajemen pemasaran seperti itu. Nah, kemudian untuk cyber security karena memang ini erat kaitannya dengan telekomunikasi, kemudian juga erat kaitannya dengan perusahaan saya sebelumnya di perusahaan IT ya. Jadi sedikit saya punya pengetahuan sedikit yang mungkin bisa saya share ke rekan-rekan semua. Sebelumnya juga saya udah mengampu mata kuliah ini dan harapannya semua mahasiswa yang join di kelas ini aktif ya, aktif dan fokus untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Saya biasanya nggak banyak sampai harus 2-3 jam ya. Saya biasanya 1 jam, tapi saya optimalkan waktunya karena mungkin saya juga sambil mengerjakan kerjaan saya yang lain, tapi saya akan fokus untuk setiap minggunya untuk bisa hadir di tengah teman-teman. Nah, gunanya teknologi ya kita bisa ketemu dari mana aja via Zoom. Misal saya sekarang di kantor di Telanai, teman-teman ada di Mendalo, ada yang di rumah, ada yang di kosan ya. Semuanya kita bisa ketemu di media Zoom ini. Nah, harapannya teman-teman bisa hadir dan bisa fokus. Caranya ya open cam gitu ya. Jadi saya harap yang nggak open cam biasanya saya note di absensi dan biasanya nilainya saya kurangi. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tanya ke kelas yang lain, biasanya yang malas buka cam itu saya tandain ya. Jadi minta teman-teman minta fokus 1 jam ke depan hanya fokus di kegiatan perkuliahan ini. Kalau ada kegiatan lain yang urgent dan memang harus, silakan aja. Tapi kalau memang teman-teman lagi kuliah ya fokus sama kegiatan perkuliahan. Nah, hari ini mungkin karena perkenalan, mungkin saya nggak banyak akan sharing. Ya, yang pasti tadi saya udah menjelaskan bahwa pekerjaan saya sebagai dosen praktisi dan saya bekerja di telekomunikasi ya. Di Telkomsel sendiri udah hampir sekitar 16 tahun, di perusahaan sebelumnya 2 tahun, jadi hampir 18 tahun pengalaman bekerja saya di dunia IT dan dunia telekomunikasi. Mungkin bisa saya coba sharing sedikit banyak dan kemudian rekan-rekan semua, metode pengajaran saya juga mungkin sedikit berbeda dengan dosen-dosen yang lain karena saya fokusnya lebih ke praktis, pengalaman di lapangan, kemudian juga tugas yang saya berikan juga harapannya juga bisa melatih kemampuan teman-teman untuk bisa speaking, public speaking ya, kemudian menggunakan tools media digital ya, editing video dan lain sebagainya yang saya harap teman-teman bisa menyiapkan diri untuk bisa memasuki dunia digital seperti itu. Itu yang diharapkan oleh prodi digital yang dititipin ke saya agar teman-teman bisa melek terkait digital khususnya di dunia cyber security yang memang saat ini menjadi concern sangat penting bagi perusahaan, bagi bisnis karena ini menjadi
hal yang sangat penting terkait kejahatan-kejahatan di dunia cyber, dunia digital ya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, mungkin saya sedikit masuk, mungkin sebelum nanti saya tanya satu-satu per orang dari mana ya, apa asalnya ya, saya coba memperkenalkan terkait cyber security dulu ke rekan-rekan semua sebelum nanti absen ya. Nah, pertemuan pertama hari ini mata kuliah kita mengenai Cyber Security Management atau CSM ya. Jadi saya coba mengupdate di hari ini tanggal 5 Februari 2024. Nah, penilaian mata kuliah saya, rekan-rekan semua, mahasiswa ini ya, kelas Cyber Security Management. Jadi aspek penilaian saya itu yang pasti saya akan concern terhadap kehadiran ya. Jadi absensi teman-teman itu sangat penting dan absensinya saya akan cek setelah kegiatan kuliah selesai, misalnya via Zoom. Jadi setelah kegiatan perkuliahan selesai, misalnya 1 jam di akhir kegiatan perkuliahan, saya akan cek absen satu-satu dan saya rekap dan saya update juga di Siakan juga. Nah, 30% nilainya. Jadi kalau teman-teman jarang hadir, walaupun UTS-nya nilainya tinggi, tapi kehadiran dan tugasnya nilainya rendah, jarang hadir, jarang buat tugas, dipastikan pasti nilainya jelek gitu ya. Kalau saya akan selalu apresiasi buat mahasiswa yang aktif, hadir terus ya, aktif di kelas, buat tugas terus on time ya, itu pasti saya pastikan nilainya saya akan berikan nilai bagus. Saya jarang sekali ngasih nilai D, nilai E ya, nilai C itu jarang sekali, tapi kalau misalnya mahasiswanya jarang masuk, kegiatan tugasnya jarang dibuat ya mungkin sayang banget harus ngulang tahun depan. Jadi saya harap 17 mahasiswa yang hadir pada kegiatan perkuliahan di Cyber Security Management bisa hadir tepat waktu. Kalau memang ada kegiatan lain bisa di note ya, diinformasikan ke saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta reschedule, nggak bisa di pagi jam 10 hari ini, kan, tapi karena pertama is okay. Tapi saya minta nanti di minggu depan, Komting, Mas Umar nanti diinformasikan kira-kira teman-teman bisa jam berapa, apakah jam setengah 5 sore, atau Pak habis Isya aja jam 8 sampai jam 10 atau jam setengah 10 malam. Boleh, saya lebih nyamannya seperti itu. Kalau bisa Senin malam ya, malam Selasa jam 8 malam atau habis Isya, saya akan senang sekali karena saya bisa fokus untuk bisa mengajar teman-teman. Kemudian aktif di kelas, nah ini harapannya juga teman-teman bisa aktif. Aktif di kelas itu yang pertama open cam, yang kedua kalau ada chat dari saya dibales, siapa mengerti, baik Pak ya, itu saya ngebiasain teman-teman. Jadi pada saat nanti bekerja pun juga sama, ada arahan dari atasan pun juga teman-teman juga akan reply, menjawab, merespon gitu ya. Artinya teman-teman aktif di kelas. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengenai tugas atau assignment. Harapannya tugas ini dikerjakan setiap minggu. Saya akan memberikan tugas setiap minggu karena saya ingin melatih kemampuan teman-teman untuk bisa belajar mengejar deadline. Kemudian juga somehow saya akan juga memberikan kuis dan terakhir juga ada UTS dan UAS yang nilainya 15%. Jadi proporsionalnya sangat besar di tugas dan kehadiran. Jadi saya harap rekan-rekan bisa konsisten untuk bisa fokus pada kehadiran sama tugas gitu ya. Kalau UTS, kuis ini sambil paralel teman-teman isi gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya rekan-rekan semua anggota kelas Cyber Security Management di hari ini mungkin saya akan memperkenalkan sedikit ya sebelum mungkin minggu depan nanti rekan-rekan akan lebih banyak kita masuk mendalam terkait Cyber Security Management seperti apa. Nah, hari ini kenapa sih kita latar belakang mempelajari mengenai Cyber Security Management atau CSM? Seberapa penting CSM ini bagi company, bagi bisnis, bagi perusahaan ya dalam menjalankan bisnisnya atau operasionalnya sehingga kejahatan-kejahatan cyber ini bisa kita tanggulangi, bisa kita cegah sehingga tidak terjadi bencana bagi perusahaan dengan kejahatan cyber. Ya mungkin banyak teman-teman ya beberapa waktu yang lalu ya
seperti ada perbankan syariah terbesar di Indonesia yang kena kejahatan cyber, sehingga harus sekitar 1 sampai 2 minggu baru recovery dikarenakan terkena cyber. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran buat kita dan tentunya bisa menjaga nama baik perusahaan, menjaga kepercayaan dari pelanggan agar pelanggan percaya kalau misalnya mereka saving di perusahaan tersebut, di bank tersebut, mereka merasa nyaman karena uangnya aman ya. Bayangkan kalau ketika kita nabung dalam jumlah besar di salah satu perbankan dan tiba-tiba banknya ini ya sistem IT-nya jebol, nah itu tentunya pasti impact-nya juga sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan tersebut terkerahkan semua. Nah, kemudian selanjutnya saya coba pengen menjelaskan the importance of cyber security yang tentunya ini sangat penting buat rekan-rekan ketahui sebagai dasar latar belakang why we learn this subject ya. Nah, harapannya teman-teman di Prodi Digital Universitas Jambi bisa mengetahui ini dengan mendalam karena ini sangat penting buat rekan-rekan fokus untuk dipelajari dan ini mungkin bisa menjadi salah satu pekerjaan yang kedepannya memang sangat dibutuhkan ya. Mungkin teman-teman melihat ya, mungkin suka baca ya, beberapa pekerjaan di kedepannya itu menghilang ya. Jadi sudah mulai digantikan oleh AI, artificial intelligence ya. Kemudian juga cyber security ini adalah salah satu pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dan tentunya menjadi peluang buat rekan-rekan khususnya di prodi digital untuk bisa masuk ke industri dan di dunia cyber ini. Nah, sebenarnya cyber security itu apa sih ya? Jadi kalau pengertiannya, dunia cyber security ini adalah suatu activity tindakan yang tentunya melindungi perangkat ya. Perangkatnya ini bisa hardware fisik ya, misalnya perangkat komputer, server, printer yang kelihatan secara fisik, kemudian jaringan ya, jaringan internet di perusahaan tersebut, program, aplikasi, serta data-data yang memang penting, misalnya data pelanggan, data laporan keuangan perusahaan, dan lain sebagainya dari ancaman cyber. Jadi kejahatan itu tidak hanya kejahatan secara fisik, namun kejahatan juga secara online yang memang tentunya sangat banyak. Banyak kejadian yang kita tiba-tiba data kita hilang, misalnya ya, teman-teman ngopi apa ngeprint menggunakan flash disk di rental, kemudian masukin flash disknya di laptop kita, tiba-tiba laptop kita hang ya, error gara-gara masuk virus ransomware ya atau virus-virus yang lain yang tentunya membuat data kita hilang. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita pentingnya bagaimana ancaman cyber ini bagi perusahaan, bagi kita sendiri juga sangat penting. Bayangkan ya misalnya mahasiswa di sini membuat skripsi, kemudian skripsinya tiba-tiba datanya hilang ya, nggak bisa ngebayangin ya. Jadi teman-teman inilah salah satu ancaman yang memang harus diwaspadai oleh semua dari kita khususnya. Dan ini menjadi bekal buat kita untuk kedepannya mengetahui secara mendalam bagaimana cyber security ini bekerja. Nah, ancaman ini tentunya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, orang yang ingin mencari keuntungan, ya, bisa mengancaman, kemudian mereka minta transfer dengan nominal tertentu, misalnya, ya, tentunya juga merugikan korban, merugikan perusahaan, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ke depannya di Indonesia juga sangat banyak banget ya, banyak situs-situs pemerintah yang kena hack ya, kena kejahatan cyber. Kemudian ini menjadi hal yang sangat penting bahwa kita di instansi, baik itu instansi pemerintah, instansi BUMN, swasta, perusahaan multinasional, bahkan di level UMKM, usaha skala scale menengah ataupun skala usaha yang besar, harus bisa concern terhadap cyber security ini ya. Karena event itu usaha kecil usaha menengah ataupun usaha besar, BUMN ataupun government, mereka saat ini sangat terhubung dengan internet. Bayangkan ya teman-teman, kita saat ini nggak bisa bekerja tanpa internet ya. Jadi contohnya saat ini ya kita belajar secara online, saya ngajar dari kantor ya, teman-teman di rumah masing-masing atau ada yang di kelas, ada yang di kampus, ada yang di perpustakaan, kita bisa ketemu secara online tanpa harus hadir secara fisik. Nah, begitu juga di perusahaan saat ini orang bekerja melalui sistem jaringan komunikasi ya,
lewat aplikasi, kemudian tersistemasi ya, sehingga semuanya terkoneksi. Bayangkan kalau misalnya report data yang ada di server, ada yang di storage data perusahaan tersebut tiba-tiba hilang, dan ini tentunya sangat merugikan bagi perusahaan. Kalau dulu pengalaman saya pas saya bekerja di Jakarta di perusahaan di HP, di multinasional ya, dulu ada namanya data recovery, disaster recovery ya. Jadi artinya misalnya ya, teman-teman bekerja di Bank Jambi di Telanai misalnya ya, kemudian ada cabang yang ada di Morobungo ya, kebetulan cabang yang di Morobungo kebakaran misalnya ya. Nah, kalau seandainya rekan-rekan tidak membuat disaster recovery, data yang ada di Bungo itu bisa hilang, dan pelanggan yang di Bungo pun juga akan demo, dan impact-nya bagi perusahaan itu tidak baik. Nah, tapi kalau kita punya disaster recovery, misalnya kita data yang ada di Telana ya, di cabang utama ya, di kantor pusatnya di Bank Jambi Telanai, mereka juga melakukan mirroring atau mengopi datanya di cloud, di server yang di Batam atau di Jakarta. Jadi seandainya ada sesuatu yang terjadi di kantor cabang Telanai atau di kantor pusatnya, mereka punya data yang tentunya bisa diselamatkan seperti itu. Begitu juga teman-teman. Saya selalu berprinsip untuk data-data yang penting itu saya simpan juga di cloud ya. Saya bisa simpan di Google Drive, di iCloud kalau di iPhone, ataupun di OneDrive dan selain sebagainya. Jadi saya pernah pengalaman buruk. Waktu itu saya istri sama anak ya mau terbang 1 jam lagi, mau terbang dari Changi ke Hong Kong. Waktu itu tiba-tiba paspor saya hilang di Changi. Bayangkan, Changi kan sangat besar di Terminal 3, dan itu saya sempat panik karena kalau nggak ada paspor saya juga mau pulang ke Indonesia nggak bisa, saya mau terbang ke Hong Kong juga nggak bisa. Akhirnya saya lapor ke polisi bandara di Changi. Kemudian saya sempat menyimpan di Google Drive saya foto paspor saya, dan saya tunjukkan, dan alhamdulillah paspornya ketemu ya. Jadi ini sangat penting buat teman-teman. Begitu juga teman-teman pada saat membuat tugas ya, membuat skripsi, teman-teman selain simpan di laptop, teman-teman simpan juga di Google Drive, teman-teman simpan di iCloud dan lain sebagainya, sehingga ketika filenya hilang atau laptopnya tiba-tiba crash, laptopnya tiba-tiba rusak, kesiram air atau hilang, dicuri orang dan lain sebagainya, teman-teman bisa memiliki data yang disimpan di cloud dan aman seperti itu. Itu pelajaran yang saya dapatkan, dan ini mungkin sangat penting buat kita ya, seperti itu. Nah, cyber security ini tidak hanya juga tindakan kejahatan cyber ini juga tidak hanya mengincar perusahaan besar, ancaman cyber juga menyerang bisnis kecil. Ya, bayangkan juga ada juga orang yang tiba-tiba WA-nya dihack ya oleh pencuri, kemudian ditelepon, Pak, tolong kirimkan kode OTP ini, tiba-tiba mobile bankingnya hilang. Dan ini menjadi kejahatan yang memang dari sisi telco, dari sisi telekomunikasi pun juga menjadi concern juga bagi kami. Jadi ini juga sangat sensitif ya, bisa menghancurkan data-data penting, bahkan uang di rekening hilang dan lain sebagainya. Dan ini menjadi penting. Kenapa kita belajar hari ini the importance of cyber security, yang tentunya diharapkan bisa menjadi dasar buat teman-teman mengerti mengenai kejahatan cyber ya. Nanti selama 16 pertemuan ke depan sampai UAS, nanti saya akan pandu ini ya per topik, sehingga harapannya teman-teman bisa belajar lebih mendalam mengenai cyber security ini. Oke, sebelum nanti saya cek absen, saya coba memberikan tugas karena hari ini pertemuan pertama, jadi saya nggak banyak akan memberikan insight. Saya cukup membuka dulu latar belakang kenapa kita penting mempelajari mata kuliah cyber, kemudian juga memperkenalkan diri, dan yang tadi juga poin-poin penting buat teman-teman harus ketahui sistem penilaian saya seperti apa. Jadi harapannya teman-teman bisa concern, bisa hadir tepat waktu, Zoom-nya open cam ya, kemudian tugasnya bisa disubmit tepat waktu. Nah, untuk minggu depan rekan-rekan semua,
tugas kuliah yang pertama itu mengenai cyber security management. Saya pengen rekan-rekan semua anggota kelas 17 orang ini membuat dan menjelaskan 4 pertanyaan ini ya dan diposting di website akademia ya. Jadi website akademia ini teman-teman bisa buka di akademia.edu ya. Teman-teman bisa buka kemudian di-upload ya. Nanti teman-teman bisa dibuat di dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word, kemudian diupload di sana. Link uploadnya nanti teman-teman masukkan di link upload tugas yang saya berikan ini. https://bit.ly/ ini ya 3 SG SPWB ya nanti diupload di sana namanya di sana nanti teman-teman tinggal masukin aja linknya di sana ya tugas satu saya sudah buatkan sheetnya nanti saya tunjukkan. Nah, di sini saya pengen teman-teman menjelaskan apa itu cyber security management. Yang kedua, mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari mata kuliah ini. Kemudian contoh kejahatan-kejahatan cyber yang ada di Indonesia yang pernah terjadi, yang mungkin teman-teman bisa googling, cari referensi. Dan yang keempat, sebutkan lembaga lembaga yang menangani kejahatan cyber di Indonesia apakah sudah bagus? Coba jelaskan. Nah, untuk di minggu depan ya, saya pengen minta Muhammad Amin Sobri menjelaskan pertanyaan 1 dan 2 dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, untuk Yolanda Putri Zezika, itu nanti menjelaskan pertanyaan ketiga dan keempat dalam bentuk PowerPoint. Jadi sebelum kita mulai kuliah, nanti Muhammad Amin Sobri dan Yolanda akan menjelaskan keempat pertanyaan ini, sehingga kita bisa mendapatkan insight mengenai cyber security management, mengapa penting, kemudian contoh kejahatan dan lembaga yang menangani ya. Contohnya seperti itu. Kemudian siapkan maksimal 2 slide aja cukup. Dan tugas ini tolong disubmit ya paling lama hari Minggu depan di tanggal 11 Februari jam 5 sore. Setelah itu linknya akan saya sebentar ya. Oke, mohon maaf, saya pindah tempat cari yang. Oke, teman-teman, jadi minggu depan, hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 ya hari Minggu, saya harapkan jam 17 itu paling lambat submit. Kalau misalnya Pak boleh nggak malam ini disubmit, saya udah selesai misalnya. Atau Pak boleh nggak besok? Boleh silakan. Asal deadline-nya di hari Minggu 11 Februari mau hari ini, besok, atau hari Minggu jam 5 kurang 5 menit boleh silakan ya. Yang penting jangan sampai telat karena kalau jam 5 sore nanti saya kunci linknya, jadi teman-teman nggak bisa ngupload di link tersebut seperti itu ya. Jadi mohon untuk 2 orang yang akan bertugas minggu depan, Yolanda dan Muhammad Amin Sobri, tugasnya disiapkan PPT-nya untuk dipresentasikan di kelas via Zoom ya, seperti itu. Kemungkinan karena minggu depan saya lagi di Bengkulu, jadi saya nggak bisa hadir secara di Jambi secara tatap muka, jadi saya akan online ya. Kemudian selanjutnya mungkin itu rekan-rekan semua. Jadi saya coba sharing terkait link tugasnya. Nah, ini dia. Nah, ini link tugasnya. Jadi ini di sini ada 2 sheet absensi dan tugas 1. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sheet ini ya. Tadi di link yang di di PPT tadi, linknya akan masuk ke Google Sheet ini. Teman-teman tinggal masukin aja posting web akademianya, misalnya tinggal diposting copy paste di sini. Jadi nanti saya akan cek satu-satu seperti itu ya, untuk menjawab 4 pertanyaan yang saya jelaskan tadi seperti itu. Oke. Untuk tugas dan kegiatan perkuliahan hari ini sebelum saya masuk absensi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Muhammad Haizal Rifazon ini ada orangnya?
Ada ya? Hadir, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada ya? Nah, Umar kira-kira Pak, untuk... ini mau bertanya. Oh, boleh. Irsa, Pak, Aulia, ya, silakan. ya Pak. Itu kan tugasnya maksimal 2 slide ya Pak. Boleh, mau 2 slide, 3 slide, sebenarnya boleh, tapi menurut saya nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau teman-teman sekiranya satu pertanyaan, 1 slide mau dibuat ya silahkan aja. Silahkan aja. Oh, Pokoknya senyamannya teman-teman, yang pasti kalau menurut saya nggak perlu banyak-banyak, tapi teman-teman mengetahui apa yang dijelaskan itu ya. oke. Kasih Pak. Thank you, Irsa. Ada yang lain? Silakan. Nanda, nggak open cam ya? Oke, saya coba cek absen dulu satu-satu. Di sini ada Muhammad Amin Sobri, ada Muhammad Amin? Nggak ada ya? Alfa. Umar ini kita semester berapa, Umar? Semester 4, Pak. Semester 4, oke. Semester 4. Baik. Muhammad Rafi ada? Hadir, Pak. Ada ya. Kemudian Muhammad Syafiq ada? Alfa. Rosalia Namira? Rosalia mana? Suaranya? Suaranya nggak ada ya? Tapi hadir kok. Ya tadi duluan dia hadir. Nanda ada Nanda? Hadir Pak. Oke, open cam ya. Fahrul Dwi Putra, Alfa ya. Alfa, kemudian Roy Apriansa. Hadir, Pak. Oke, hadir. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Oke, kemudian Umar. Umar, ada Umar. Pak. Hadir, Pak. Fadri Karunia. Hadir, Pak. Oke, Irsya Aulia. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Ilyas Rifa. Iya. Hadir, Pak. Mariani. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Haziel Rifazon. Hadir, Pak. Oke. Ini Muhammad Haziel Rifazon ini pernah ketemu kelas saya ya sebelumnya ya? Kayaknya namanya familiar. Pernah, Pak. Atau ke apa ya? Digital marketing. Oh, oke, oke, baik. Nela Agustina. Hadir Pak. Oke. Sama Yolanda. Yolanda ada? Hadir Pak. Oke. Jadi yang minggu depan si Yolanda sama Muhammad Sobri ya. Nanti tolong diinformasikan. Ya Pak, siap Pak. Untuk kegiatan perkuliahan kira-kira rekan-rekan gimana bagusnya? Mau sore, sore jam setengah 5 sampai jam setengah 6 atau jam 6 secara online, atau mau malam jam 8 malam gitu ya sampai jam setengah 10 gitu kira-kira. Umar dan rekan-rekan ada usul? Sore aja Pak. Sore aja, Pak. Sore aja ya. Oke, jadi mulai minggu depan hari Senin jam 16.30 sampai jam 17.30 ya. Baik, Pak. Jam Pak. Oke, baik. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan rekan-rekan terkait kegiatan perkuliahan hari ini atau mau ditanyakan, silakan. Ini hari ini di kampus atau di rumah semuanya? Di rumah Pak. Nggak ada kuliah ya hari ini atau cuman satu mata kuliah saya aja? Ada satu lagi, Pak, jam 2 siang nanti, Pak. Oh, berarti ke kampus nanti siang. Online juga, Pak, Zoom, Pak. Oke, baik. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak untuk infonya. Jadi kita sepakati untuk kegiatan perkuliahan mulai minggu depan, saya akan arrange untuk di jam 16.30 sampai jam 17.30 something ya. Paling lama jam 6 sore itu sudah harus selesai.
Nah, untuk minggu depan tugasnya jangan lupa dibuat, kemudian mohon mengikuti aturan tata cara perkuliahan di kelas ini, hadir tepat waktu, kemudian juga open camp, tugasnya juga submit dengan dengan tepat waktu biar bisa submit karena nanti kalau lewat waktunya takutnya teman-teman nggak bisa mengupload tugasnya karena linknya sudah saya kunci sehingga nilainya pun juga nggak bagus ini ya dibandingkan yang lain. Nah, karena saya akan mengajar secara full time, nggak dibagi-bagi dengan dosen yang lain, jadi sampai akhir semester dengan saya. Jadi saya harapkan semua kelas ini aktif semua, on time semua, semoga nilainya bisa bagus semua ya, bisa dapat A semua. Kemudian karena saya juga mobile, jadi kemungkinan sebagian besar saya akan online, tapi saya usahakan mungkin bisa ketemu sekali ya di kelas. Tapi karena karena pekerjaan mungkin saya izin bisa online karena memang untuk ke sana juga butuh waktu, macet dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya teman-teman online juga bisa dari rumah. Untuk hari ini, kalau jam 4:30 sore itu teman-teman sudah selesai belum kelas sebelumnya? Yang jam 2, Umar. Sudah selesai Pak. Kami sekitar 2 jam juga nanti jam 12 siang itu Pak. Jam 2 sampai jam 4 sore kira-kira ya. Kalau yang mata kuliah kedua dari jam 2 siang tuh, mungkin sampai jam 2 atau jam setengah 3 gitu. Oke, berarti jam 2 sampai jam 3, jam 4 berarti 4:30 teman-teman nggak ada agenda lain. Harapannya juga mungkin yang lain ada kegiatan pembelajaran atau kegiatan kampus Merdeka dan lain sebagainya juga bisa join juga di waktu tersebut karena kalau misalnya mungkin pagi mereka juga akan cukup sibuk. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Nanti materinya akan saya share. Mohon dibaca-baca, kemudian tugasnya dibuat. Sampai ketemu minggu depan. Dan hati-hati berkendara ketika di depan Unja banyak truk. Harapannya semua mahasiswa yang saya bimbing ini sukses. Kemudian juga sehat-sehat selalu ya, lagi musim pancaroba. Kemudian sampai ketemu di minggu depan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Iya.